Baik, pada kesempatan ini saya akan uji nyali, asli uji nyali banget untuk instalasi Nagios di Ubuntu 20.04. Nagios adalah sistem untuk memantau jaringan, kondisi server apa segala macam nyala dengan baik atau tidak, aplikasinya jalan dengan baik atau tidak, apakah ngedrop nggak performanya segala macam. Jadi ini penting banget buat sistem admin. Sysadmin ini penting banget untuk memantau eh, kejadian yang ada di jaringan. Dan dia open source, lumayan populer di sisi pemantaunya. Itu bentuknya web, tapi kita perlu masukin plugin-plugin ini di sisi remote-nya, di host yang kita monitor. Namanya Nagios Remote Plugin Executor, NRPE. Jadi kira-kira gitu. Catatan yang ada di internet ini untuk Ubuntu 18.04. Saya akan uji coba di 20.04. Ini masih bahasa Inggris sih. Aslinya bahasa Inggris. Oke. Ini saya udah bikin dua mesin. Mesin virtual SNMP console, ini Nagio servernya yang bentuknya web ntar. Terus server yang dimonitor juga 20.04. Oke. Ini Nagio servernya IP-nya 192.180.154. Saya ganti namanya. Lemot banget ya. Oke. etc hostname. Saya ganti jangan server 2004, saya ganti Nagios server. Wow, asli lemot. Ini namanya lemot. Aduh, matang dah gua. Oke, baru dinyalain loh. Jadi kemungkinan dia lagi ngatur-ngatur segala macam, nggak tahu lah. Nah, Gios server. Oke. Jadi ini yang jadi tempat monitornya kita. Hostname diganti, saya reboot dulu. Oke, server akan saya reboot, biarin dia booting. Yang satu lagi adalah server ininya yang dimonitor. Dia IP-nya 155 192.168.155. Oke, ini semua ada SSH-nya, jadi saya akan masuk lewat terminal biar rada lebih manusiawi. SSH ono 192.168.155. Yes. Oke, kita masuk ke server yang mau dimonitor nih sekarang. Ini coba mudah-mudahan yang satu lagi sudah booting. Masih booting. Masih sedang booting. Oke, biarin aja dia booting dulu. Jadi ini ganti pakai bahasa Indonesia lah. Kebutuhan. Kebutuhan. Untuk konfigurasi ini, untuk eksperimen ini kita butuh dua Ubuntu 20.04 server dengan user yang bisa root privilege. Ada firewall dengan UFW. Servernya Nagios disebut Nagios server, server tanpa Nagios akan disebut Ubuntu server. Nagios server akan jalankan Apache dan PHP. Jadi Nagios server biasanya, ini server-server ini biasanya jalan di belakang firewall. Kalau pakai IP publik, Anda harus lebih serius instalasi TLS, SSL dan segala macam. Jadi kita asumsinya kita di belakang firewall, jadi cerita kita lebih gampang karena ada firewall yang ngamanin semuanya. Oke. Nah udah beres. Sekarang kita masuk ke Nagio servernya dulu. Coba kita lihat udah booting belum. Ya ilaha illallah, masih belum booting dia. Cancel. Cancel. Lama banget bootingnya ya. Ya udah, nasib dah. Kita loncat aja kalau gitu, kepaksa. Kita masuk ke servernya dulu. Ini diloncat dulu, Nagio server ini loncat. Ini loncat, loncat. Wah, seru nih kayaknya. Wah, ini semua di server semua nih. Ini kayaknya
ganas. Kita loncat sih. Kayaknya harus nunggu puting. Parah banget. Oke, coba kita lihat kalau kalau nggak kita kepaksa pause dulu. Oh, oke baru dia nyala nih. Oke, dia baru nyala. Saya pause dulu ya biar sampai selesai. Oke, berhasil putingnya. Saya coba masuk dulu ngecek IP address supaya saya bisa SSH ke dalam situ. Kenapa lemot ya? Alokasi memorinya kurang gede kali ya. Apa kegedean nggak tahu juga dah. Iya loh. Iya. Walah nih kayaknya nih. Ini lagi loading ini semua. Apa sih? Lagi ngupdate dia. Ini 2004 punya kelakuan seperti itu rupanya. Jadi dia secara otomatis ngupdate. Tanpa kita minta dia ngupdate aja udah dah. Ya aman sih, cuman kalau buat eksperimen nyebelin. Karena kita nggak butuh update sebenarnya kalau eksperimen sih. Udah jalanin aja. Update belakangan. Oke. Ya lo. Iya doh. Aduh. Oke. If config. Oke. 154 masih sama IP-nya. Oke. Jadi masuk ke servernya, kita masuk ke 154. Yes. Password. Oke. Kita masuk ke Nagio server. So, sekarang kita uji coba. Sekalian nerjemahin ke bahasa Indonesia ya. Ini saya kerja kayak gini sambil nerjemahin. Jadi kira-kira kalau eksperimen kayak gini sih, uji nyali aja. Kalau nggak berhasil, ya namanya juga nyoba. Kalau berhasil ya syukur. Oke, sekarang saya akan masuk. Nih login ke Nagio server. Di sini saya ganti jadi username at your Nagios IP server IP. Ini yang udah kita kerjakan masuk dia. Cuman lemot banget masuknya. Clear sudo su. Ih, lama banget ya, gila. Ini asli lama ini. 1 2 3 4 5 6 masuk. Jadi password saya buat eksperimen biasanya gampang 1 2 3 4 5 6. Oke. Kita udah masuk ini. Sekarang saya akan apt update. Apt update. Dia ngupdate ke internet. Kemudian kita akan ngupdate aplikasi-aplikasi ini. Ini saya kasih pagar, ini ada contoh yang lain yang lebih dahsyat, cuman takutnya bermasalah. Saya pagarin dulu. Kalau dia komplain baru kita rubah. Oke, ini update apt update-nya udah mulai selesai. Kita akan coba install. Ini kayaknya kalau dia lagi upgrade, ini lagi proses upgrade nih kayaknya. Kalau dia lagi upgrade, kemungkinan saya harus matiin upgrade-nya. Jadi nanti sebenarnya ada proses kill segala macam. Oke, ini biarin, ini saya ambil. Ini kalau kita perhatikan, saya akan install Apache, PHP. Nah ini kemungkinan udah salah, bukan 72 sekarang. Ini yang ada 74. Oke. Ini harus dicek lagi, kalau nggak salah 74 nih terakhir. Jadi ini udah salah yang ini. Oke. Yah, masih gila dia. Oke, saya post dulu. Oh, oke, udah selesai. Cara ngeceknya gini aja sih. Copy apt cache search, paste. Wes, mana mouse-nya? Paste. Nah, dia kelihatan nih 74. Atau kita tanpa versi lib Apache mode PHP. Jadi paling aman sih tanpa versi, buang aja versinya biar aman. Dia ngambil versi terakhir ntar. Oke. Jadi ini saya rubah dikit, saya ambil. Lalalala. Copy, install. Oke, dia ngambil sekarang ke internet. Ini perhatikan, saya ngambilnya ke id archive ubuntu.com ya.
Jadi ini Ubuntu, arsip Ubuntu yang ada di Indonesia. Nggak tahu yang bikin siapa. Ubuntunya sih kali ya, siapa nggak tahu dah. Komunitas Indonesia keren-keren sih sebenarnya. Oke, ini sudah ke-install semua. Ini saya skip dulu. Download source code terakhir Nagios. Nah, ini seru urusannya. Kita akan cek dulu versi terakhir Nagios tuh berapa. Ini 444. Cuman saya nggak yakin 444. Sekarang mungkin udah naik versinya. Jadi saya cek versi dulu. Oke. Nagios Core kalau nggak salah itu. Nagios Core kan? Nagios Core. Ini nih 446 nih kayaknya yang terakhir. Kalau ngelihat nomornya 446. Nagios Core. Coba Nagios Core Archive. Kalau saya tambahin archive mau nggak dia? Ya, not found. Nah, ini ambil dari sini aja lah. Copy, masukin sini. Coba, sama nggak? Oh, dia git deh. Tapi ini kalau lihat 446 nih ya, kita uji nyali banget. Ini percobaan banget. Caranya masih sama atau enggak nggak tahu dah. Kemungkinan bisa beda soalnya. Quick installation guide coba. Di sini kali ada. Kita lihat di Ubuntu isi setup. Nah, ini dia. Ini saya pakai yang Ubuntu ini. Oh, nih. Download source. Oke. Caranya udah berubah. Coba kita pakai yang ini aja ya. Yang ini jangan dipakai. Cuman ini saya ganti 446 aja. Karena saya nggak yakin 445 yang terakhir. Ini sementara saya diemin dulu. Kalau ini berhasil syukur. Jadi kita pakai dua ini dulu, coba kita percobaan banget. Copy, masuk sih. Wush, masih download. Waduh, waduh, waduh. Masih download rupanya. Oke. Jadi yang ini sementara saya kasih jarak. Ini akan pakai 446 nih sebenarnya. Cuman ini Nagios Core. Namanya jadi Nagios Core. Nama aslinya Nagios 446 jadi Nagios Core Targeset. Soalnya minus O, dia kasih tambahin minus O di sini, dia ganti nama sih sebenarnya. Jadi ini saya harus ganti Nagios. Coba lihat di sininya contekannya. Tuh kan, Nagios Core sama dia. Oke. Yang ini kemungkinan harus saya buang nantinya, tapi harus kita coba dulu. Kalau WGAT-nya berhasil, baru yang ini saya buang. Oke. Sementara kayaknya udah bener, tapi ini CD-nya belum tentu bener juga. Nah, kemudian before building run the script directory. Oke, kalau yang di sini dia langsung, oh ya ini dia kerjain juga. Sama. Sama ini persis enable.
Cuman nanti kemungkinan CD-nya akan berubah karena saya pakai user local source. Kebiasaan saya kalau naruh source code biasanya di user local source gitu ya. Ini pakai bahasa Indonesia. Oke, run script. Tori. Apa C-nya udah besar deh. Specify. Oke. Di sini ada keterangan untuk instalasi postfix. Cuman untuk percobaan ini saya tidak instalasi postfix. Saya akan kasih catatan aja, catatan jika kita menggunakan email server postfix ada baiknya ditambah ini with gitu ya. Ini output keluarannya seperti ini kira-kira. Ini akan saya delete ini output keluarannya. Make all. Nagios. Perintahnya make all. Oke. Install. Ini langsung jadi install ya. Compile dan install biar gampang lah. Oke, ini saya buang semua. Jadi kita nggak usah baca macam-macam, langsung kopas-kopas aja dah. Jadi teknik eksperimen sebenarnya gampang banget sih. Pakai bahasa Inggris, kopas, udah gitu kita coba sambil kita rubah-rubah perintah-perintahnya disesuaikan bener apa enggak. Oke, jadi perlu dicatat bahwa ini perintah awalnya untuk Ubuntu 18.04, saya rubah ke 20.04. Oke. Oke. Ini ya ilah masih install dia. Lama banget installnya ya. 22%. Jadi ini nggak saya kerjain yang bawahnya. Ini catatan yang sebelumnya kayak gini caranya, cuman sekarang nggak saya kerjain karena tampaknya SNMP segala macamnya dihajar sama Nagiosnya langsung di sebelah sininya ntar. Oke, jadi ini nggak saya kerjain nih. Tapi kalau mau dikerjain juga sih nggak apa-apa sih. Kan ini sama nih, libgd dev sama. Ini cryptnya nggak ada, SSL nggak ada, SNMP, lib SNMP Pro, gettext nggak ada. Jadi ada beberapa yang nggak ada di situ. Oke, ini udah. Nah, ini sekarang kita install Apache-nya. Caranya cuma gini aja. Di enable. Oke. Web itu cukup spesifik, dia pakai grup www-data. Jadi kita harus bikin Nagios harus dimasukin dalam grup www-data. Jadi ini biar kata-katanya berkurang, saya buang-buang ini semuanya. Oke. Jadi ini juga termasuk. Nah, ini sekarang buat konfigurasi hanya user Nagios admin yang bisa akses ke interface web. Jadi kita kasih HT password usernya ini. Oke. Masukin password. Ini namanya Nagios admin ya. Konfigurasi untuk user Nagios admin.
Kalau untuk user lain bisa diganti. Untuk user lain, nah Nagios admin bisa diganti. Jadi kita bisa ganti sih untuk user lain. Jadi dia akan masukin password. If you create user, oke, defaultnya dia Nagios admin. Jadi saya akan pakai defaultnya aja. Edit, ubah ke user Anda jika tidak menggunakan Nagios admin, gitu ya. Selesai, restart Apache. Dah, ini konfigurasi Nagiosnya kayak gini. Ini saya buang aja nanti biar, tapi ini saya diamin dulu, tapi ntar saya buang aja biar ininya lebih dikit. Oke, ini udah beres belum? Iya, masih 24%. Buset, ganas banget ya, lama banget. Ini saya save dulu. Jadi sambil nunggu saya akan translate ke bahasa Indonesia sambil ngedelete-deletin yang nggak dibutuhin. Jadi kalau orang bule nulis artikel tuh biasanya panjang-panjang, males bacanya. Ini udah beres kita kerjakan. Yang ini belum kita akan kerjakan. Ini belum semua. Ini belum. Outputnya nanti nggak usah. Oke, ini udah, ini belum. Restart Apache. Oke, sekarang ini beres. Tangga pertama instalasi Nagios 4. Ini bawahnya nggak usah. Nah, setelah itu beres, kita akan coba langkah nomor 2, install Nagios plugin. Kita perlu instalasi Nagios plugin. Ada sekitar 50 lagi untuk monitor berbagai hal seperti uptime, disk usage, swap usage, NTP dan sebagainya. Download pluginnya di sini. Oke. Cuman ini versinya bisa berubah ini. Coba kita lihat, cek ya. Kita cek. Jadi kalau kita, nah ini kan kelihatan. Coba ini versi berapa di sini? 221. Ini udah 23. Terakhir 233 nih kayaknya. 233 target set. Oke, ganti. 233 terakhirnya. Ini oke. Udah beres pluginnya. Ini beres. Plugin selesai. Versinya udah dirubah, versi terbaru 233. Oke. Sekarang cek. Nah, ini masuk ke jadi ada dua nih. Ada cek NRPE plugin. Ini adanya di Nagios server di konsol admin. Jadi ada NRPE Diamond. Ini akan komunikasi ke cek NRPE plugin. Yang ini ada di Nagios, yang ini Nagios server di konsol adminnya, yang ini ada di remote server. Oke. Dua bagian. Plugin di admin konsol. Ini di remote host. Oke. Nah, ini kita harus lihat juga ini.
NRPE-nya versi berapa nggak tahu nih, harus dilihat soalnya. .403 ini dia makhluknya. Copy link. Di delete lagi, salah. Oke, ini kan masih 321, ini udah 403. Jadi kalau kita lagi ngoprek gitu tuh, cek versi udah berubah belum. Seru dah urusannya. Oke, ini udah diganti, ini saya buang. Jadi di sini jadi versi 403. Di sini akan jadi 403. Sorry, salah. 3. Kita konfigurasi NRPE-nya. NRP plugin nih, ini masih yang ini ya. Lokasinya ada di admin console. Nanti NRP daemon-nya kita taruh di server sana. Kira-kira gitu teorinya. Kita lihat bener kagak nih. Nah, ini kan. Ini ini masih konfigurasi, masih belum, ini konfigurasinya. Konfigurasinya kita ngerubah konfigurasi Nagios config-nya. Ini server-server yang dimonitor ada di sini buat direktorinya. Untuk tiap server yang kita monitor, kontak kita perlu edit, terutama emailnya kalau kita mau email ke Nagios admin. Dan di sini kita tambah ini salah, harus ada di bawah nih. Kebalik. Oke, ini buat tambahin command baru. Sini restart Nagios. Ini masih ada di server, di konsol admin. Sampai 4 tuh masih di konsol semua kerjaannya. Terus akses ke web. Oke. Akses Nagios web interface. Nggak usah lah, pakai bahasa Indonesia ya. Nagios web, akses ke sini. Oke. Username Nagios admin. Yang kita set sebelumnya. Ngesetnya kapan ya? Nggak tahu deh. Wow. Ini Nagiosnya adanya di ini sementara saya diemin dulu buat catatan aja. Nah, sekarang nambahkan Nagios Remote Plugin Executor. Plugin dan di server host, di server yang dimonitor ya, yang dimonitor. Untuk memonitor sebuah server, kita perlu menginstalasi nih
di remote server tersebut, install plugins dan konfigurasi Nagios server untuk monitor host tersebut. Oke. Login ke server yang akan dimonitor. Saya akan pakai ini buat user Nagios yang akan menjalankan RPE agent. Ini penting nih, usernya harus dibuat dulu, kalau nggak bisa jalan. Pusing. Nah, aplikasi pendukung. Ini aplikasi pendukung yang buat ngompal dan sebagainya ya. Berarti mirip. Kita install aja dulu yang ini dulu ya. Sebenarnya mirip sama yang sebelumnya sih. Udah. Jadi dari source code dia ngambilnya, berarti saya harus lihat di sini versinya versi keberapa. Pluginnya 233. Plugins 221, ini sekarang udah 233 nih. 233 yang terakhir, jadi udah ganti nomornya. Saya ambil. Copy link location, saya ambil ke sini. Nah, ini 221 udah salah. 233 3 di sini ya, 233. Install, compile, and install. Waktu compile biasanya kalau ada kurang-kurang kita perlu nambahin lagi nanti di sininya. Di sini harus kita tambah lagi. Wow, ini plugin install NRPE Daemon. Caranya seperti ini. Ini saya lihat lagi. Versinya berubah semua nih biasanya. Alah. NRPE. Nggak ada tanda-tanda versinya berapa. Ini versinya sih 403. Coba ada nggak di sini? Install, downloadnya mana ngambilnya? Kagak ada download. Kalau kita perhatiin ini banyaknya dari GitHub ya. Jadi teman-teman semua kalau mau cari software open source, GitHub tuh kuncinya. Tapi ini 403, ada kode 403 ini. Coba
Kalau saya ambil dari sini, copy. Ya, git ya. Ya udah. Ini percobaan aja. Mudah-mudahan bisa. Berapa tadi? 403. Oke. Ini 19 hari yang lalu 403. Paling jelek dia 402 sih. Paling jelek. Tapi ini udah ada tulisan 403. Ya, coba kalau saya ambil dari sampai sini keluar nggak dia? Biasanya nggak keluar dia. Nah kan nggak ada kan? Nggak ada kan? Ini juga nggak keluar semua. Ups. Ini dia ada. Ini dia. Copy. NRP 403. Bener 403. Oke. Saya ganti di sininya. Oke. Jadi udah 403 sekarang betul. Jadi ngehack tuh kira-kira kayak gitu. Ngehacknya nyontek sih sebenarnya. Kalau mau enak sih nyontek aja dulu. 403. Jadi belum tentu sesuatu akan berubah terus sih. Nah, ini configure install. Let's update. Ini cara ngupdate-nya. Oke. Untuk uji coba kita akan monitor penggunaan harddisk gitu ya. Oke. Contoh ini belum di remote, ini akan keluar seperti ini, Nah, sekarang kita edit. Saya biasanya pakai VI. Kita perlu menemukan dan mengubah. Jadi NRP configuration file very long and full of comment. Jadi itu perlu itu ya. Jadi perlu dicari aja. Allow host. Ini dia. Save exit. Oke. Kemudian restart. Start NRPE-nya. Pastikan running pakai ini system control, syscontrol. Ini perhatikan port yang dipakai 866. Kasih lihat output kira-kira seperti ini. Ini saya buang. Oke. Buka port 566 di firewall. Oke. Caranya ngebukanya cuma gini doang. Pakai UFW. Oke. Now check communication. Ya. Cek komunikasi ke remote NRPE server dari admin console. Nagios
server. Caranya kayak gini. Oke. Output kira-kira seperti ini. Tapi kira-kira ini kemudian bukan 4, ini harus 403 kalau nggak salah. 3. Oh, sorry. 403. Oke. Sekarang kita harus tambahin. Kalau udah berhasil komunikasi, kita tambahin konfigurasinya. Walah, salah. Udah selesai belum? Ya, selesai. Oke, ini biarin dulu. Kita lanjutin. Udah nerimain rumahan banyak jadinya. Oke, ini selesai instalasi yang ini. Selesai. Sekarang kita coba, jadi kita naik lagi ke step 1 ya, mundur ya. Instalasi ini selesai, coba kita masuk sini wget. Ini 466. Oke, kita download. Nama filenya adalah Nagios Core. Kelihatan kita punya file 11 MB Nagios Core .gz. Oke, ini berhasil jalan, berarti ini saya buang, ini bawahnya dibuang. Jadi ini udah berhasil, ini saya buang, versi 444 buang. Sekarang kita akan buka ini. Coba kita lihat sekarang. Nah, dia keluar ada Nagios Core 446. CD user local source Nagios Core Nagios 4. Nah, kita pakai yang ini, ambil. Oke. Ini berubah. Dah. Kita run script dan specify konfigurasi Apache. Ini saya rubah ini jadi ke sini. Ini gini. Karena kita pakai versi 446. Jadi saya pindah ke situ. Ini saya coba kerjain langsung. Konfigur supaya dia pakai Apache. Enter. Oke. Dia sedang konfigurasi compiler, kita lihat ada error atau enggak, ada yang kurang enggak. Kalau kurang kita harus install tambahan nih, seru. Oke, tidak ada error sama sekali dan kelihatan keluar seperti ini, harusnya oke semua. Jadi pastikan nggak ada error. Ini type make all to compile main program sama CGI. Jadi di sini harus make all. Oke, ini udah tulisannya make all. Ini kita akan make all. Iya loh ini yang ungu-ungu seru nih sebenarnya. Warning doang sih, cuman nyebelin biasanya kalau ada warning tuh. Oke, ini kalau udah kita kerjakan di atas. Oke. Oh, berarti ini pindahin sini aja dah. Atau paling enak sih di sini sih. Itu di sini sudo su. Oke. Ini adanya di folder itu. Compile dan install Nagios. Ya udah cukup gini aja dah. Saya harus ngasih tahu dia di folder itu. Gini aja lah. Oke. Baru kerjain make all dan sebagainya sampai selesai. Oke, make all selesai.
Wow, di sini. Nah, ini harus baca-baca nih sebenarnya. Ini banyak pilihan Mac nih ya. Ada Make Test, Make Install, Make Install Init, Make Install Daemon Init, apa segala macam banyak banget. Dan ini yang akan kita kerjakan di sini. Make Install, Install Daemon Init, Command Mode, Config, semuanya kerjain. Ini kalau mau aman kerjain satu-satu dulu. Sekarang kita nggak tahu apa yang terjadi. Clear layar. Satu-satu nih ya. Dia bikin grup Nagios. Oke, udah jadi, nggak masalah. Sekarang kita install. Iya lo, seru dah. Oke, nggak ada error. Kalau kalau ngerjain kayak gini yang kita lihat error, ada error bakal gak, kalau nggak ada error selamat, gitu aja dah. Daemon init. Ini karena pakai sudo sini saya pakai sudo juga lah. Sudo sudo-sunya nggak perlu sih sebenarnya, kalau udah ada sudo gitu sudo nggak perlu. Oke, daemon init tuh sedang dikerjakan ya, udah selesai belum? Oke, script install, daemon init udah beres. Sekarang command mode kita kerjain. Oke, command directory configure. Sekarang kita install config. Remember, these are sample configuration. Jadi ini sampel konfigurasi sampelnya ada di sini. User lokal Nagios etc, object, template segala macam, ini seluruh sampel. Ada di, kalau diperhatikan ada di user lokal Nagios etc. Ada di situ sampel konfigurasinya ya. Sampel banyak ininya. Kita banyak belajar dari sampel sih sebenarnya. Nah, kita mulai konfigurasi Apache. Install webconf supaya kita bisa pakai web, akses ke server Nagiosnya. Oke, terus kita mulai enable rewrite. Kita perlu restart Apache-nya kalau supaya aktif. Masih belum kita restart, kita CGI kita enable dulu. Walalalala, nggak bisa di ini lagi CGI ya. Tadi perintahnya apa? Kacau. Alah, ntar. Ini CGI. Nih, kalau copy paste-nya salah gitu dah. Oke, bener. Sekarang kita masukin Nagios ke dalam grup web Apache www data. Oke, udah. Sekarang kita konfigurasi untuk Nagios admin. Oh, ini dia masukin ininya password. Nah, password 123456 123456. Oke. Nah, ini harus kasih tahu nih. Password. Di sini akan masukkan password. Hati-hati. Jangan sampai lupa nih, dikasih gede kayak gini biar nggak lupa. Saya pakainya kalau lagi belajar 1 2 3 4 5 6. Jadi gampang ingatnya. Karena otak saya kecil, saya pakai yang gampang aja dah. Oke. Kemudian selesai ini kita restart Apache-nya. Oke. Kita save dulu sampai titik ini. Oke. Jadi kita udah pakai Nagios versi 446. Gila lo, udah langsung loncat 446. Sekarang kita akan instalasi plugin. Masih di server yang sama, kita akan coba instalasi plugin. Download 233. Oke.
Oke, download dah beres. Sekarang kita akan buka. Jadi kalau pertama kali biasanya satu line, tapi kalau kita udah pernah bisa dua line bisa sekaligus. Nih ada Nagios plugin 233. Oke. Jadi caranya cd user local source Nagios plugin 233. Masuk sini dah. Oke. Sudo. Kalau mau aman kayaknya sudo su juga di sini ya. Jadi saya kasih trap kayak gitu, bukan trap sih. Precaution supaya anda kalau yang ngikutin ininya, ngikutin apa catatan saya selamat. Sudo su di sini saya kasih sudo juga. Oke, sekarang saya akan configure. Ini configure biasanya ngecek kebutuhan buat compilernya udah dipenuhi atau tidak. Kalau enggak, kita harus tambah install aplikasi yang harus kita penuhin. Oke, kayaknya aman semua, nggak ada error ini. Aman tanpa error. Oke, terus oke. Gila, banyak banget ya. Mantep. Ini keren banget. Ganas banget ini. Jarang-jarang lama kayak gini. Iya, iya. Oke, beres dia, aman. Sekarang kita make sama make install. Biasanya harusnya aman sini dua sekaligus ini aja lah. Oke, supaya ini aman saya save dulu. Oke, Nagios plugin udah keinstall. Sekarang kita instalasi cek NRPC plugin, masih di server Nagios ya. Oke, ini udah beres, install. Oke, beres install, clear layar. Masih di server Nagios, kita akan install ini. Jadi saya akan ambil ini langsung copy. Versi yang dipakai udah versi terakhir 403. Oke, beres, keambil semuanya. Kemudian saya akan tar ZXVF. Kalau tar ini dalam bahasa Windows-nya memang zip lah kira-kira. Zip, buka, oke, ls. Ini dia NRPC 403 cd user local source NRPC 403. Oke, saya akan ambil ini, klik kanan copy, masuk ke sini. Oke, sekarang ini saya tambahin lagi. Ini saya pakai sudo lah biar aman lah. Gila-gilaan semuanya sudo semua nih. Oke, kalau mau gila ditambahin sudosu di depan juga bisa lah, sudosu. Oke, sekarang ini akan saya kerjakan configure. Panjang lagi, seru. Nah, SSL header gak ada. Nah, ini saya harus nanya dulu nih, cari di Google. Kalau ada error seperti ini, enaknya kita install aplikasi yang mana.
I've installed gini caranya. Oke. Oh, ini harus dicari dulu ya. Cari dulu. Alah. apt file. Oke, berarti saya harus nambahin di sini. Oke. Eh, ini. Oh, sorry. apt install apt file. Kita cari libSSL-nya sama libSSL dev-nya. Ya, belum. Oke. Sekarang kita coba lagi lakukan apt file update. Ini harus diupdate dulu rupanya. Kalau nggak bisa nyari dia blow on. Oke. Jadi waktu kita instalasi kadang-kadang ada informasi yang nggak ada gitu. Oke, coba kita cari sekarang. Oke, ini dia. Kita butuhnya adalah user bin OpenSSL. Sorry. Ada ini nggak ya? Grab. Oh, ini yang dia ada, bener. Ada libSSL-nya. Ada di user lib ini, jadi ini bener. Ini bener. Kemudian kita cari lagi yang ini. Bener ada nggak? Dah, kagak ada, lu mati deh. Sorry. Ini saya buang aja semua. Wah, nggak ada nih, kacau nih. OpenSSL nggak ada. Oh, ada. Oke, jadi dua-duanya bener ada, nggak masalah. Ini teknik grabnya harus kasih tahu juga nih berarti. Yang ini. Ini. Di sini juga harus cari. Ini buat ngecek doang ya. Kesiapan SSL. Oke, sekarang kita udah download. Nah, sekarang ini saya tambahin. Konfigurnya ditambahin ini. Tadi mana tadi? Oke.
Sekarang saya coba lagi, ulang. Ini 2, copy. Mudah-mudahan jalan, kalau nggak jalan baru seru nih urusannya. SSL headers tetap nggak dapet masih nggak dapet, ini masalah. Ini Kerberos juga nggak dapet. Coba. Ini kalau lagi ngoprek kayak gini nih. Langsung ke Nagios, berarti itu errornya error Nagios beneran itu. Banyak yang komplain. You need to install libssl-dev. Disable SSL. Disable SSL. Coba saya akan install libssl-dev ya. Oke. Mau nggak kalau diginiin? Saya tambahin di sini. Oke, kita percobaan lagi. Bisa nggak dia? Konfigurnya mana dia? Ya, parah dah. Mending kopas aja dah. Jadi sekarang libssl-dev sudah saya install. Kita coba lihat bisa nggak dia ngenalin makhluk ini. Oh, itu masalahnya. Iya, betul. Oke. Berarti ini harus diinstal dulu libssl-dev. Oke. Sebenarnya ini nggak dibutuhin, yang di atas ini nggak dibutuhin. Optional. libssl-dev. Siapkan. Saya dibutuhin yang ini aja sih sebenarnya, yang ini nggak butuhin. Oke, saya save dulu. Oke, ini beres semua udah. Portnya 566 semua. Oke, sekarang kita akan teruskan lagi. Ini udah beres, ini beres, ini udah. Sekarang kita make sama install plugin. Kita make sama install. Oke, udah diinstal, udah make sama install. Nah, sekarang kita masuk. Nah, sekarang kita beda sih sekarang. Konfigurasi Nagios server. Ini masukin sini. Oke. Harus cari ini. Ini dia. Ini dibuka pagarnya. Oh, dia bisa buka juga server, printer, switch, router. Jadi kita bisa
Kontrol printer, switch, router dan sebagainya. Ini ya. Jadi sekarang kita buka hanya server aja, buang pagar di depannya. Kemudian kita buat directory itu. Ini udah selesai. Save dulu. Kita akan buat directory itu di sana. Uch, salah. Min dia nggak mau. Min P, nah, kan? Aduh, salah. Oke, ini harus saya edit lagi. Min J-nya salah. Min P. Oke, sekarang kita edit kontaknya. Ini kalau kita mau pakai email ya. Nah, di sini kita harus ganti. Kalau pakai email keluar. Ini kebetulan emailnya ke localhost. Ya udah biarin aja lah. Sementara cuekin aja. Ini your mail, your domain. Oke. Sementara emailnya biarin ke localhost, nggak akan saya rubah. Sekarang komen. Ini biarin aja, tutup. Sekarang kita akan ganti, ini salah bukan VU, VI, komen. Tambahkan di. Ini juga di. Oke. Ini juga di. Oke, beres ya. Wow, kita akan tambahkan command name, check RPC. Nah, ini user check RPC host. Tambahkan di define command. Define command. Oke, saya akan tambahkan define command. Saya tambahin divisi command yang baru. Oke, ini ini bukan tab rupanya. Oh, spasi. Ya udah biar ngikutin yang atasnya aja lah. 1 2 3, oops, sorry. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Oke. Kita restart Nagios. Sampai titik ini kita restart Nagios. Mudah-mudahan aman nih. Kita restart Nagiosnya. Oke, udah. Sekarang kita coba akses ke Nagios itu. IP-nya berapa ya? 154. Coba kita akses /nagios 154 192.168.0154/nagios. Username-nya adalah nagios admin, passwordnya 123456. Oke. Save. Alhamdulillah berhasil masuk, versinya 446. Oke, kita bisa lihat macam-macam di sini. Sekarang kita coba lihat contekan lagi. Oke. Saat ini hanya monitoring localhost. Coba kita lihat. Dia hanya monitoring localhost.
host. Ini localhost up sekian lama. Oke, jadi kelihatan kita monitoring localhost, bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita mau nambahin ceritanya, kisahnya seperti itu kira-kira. Oke. Untuk melihat host yang dimonitor, kita bisa klik menu host. Mana sih tadi? Host, menu host, langsung host doang ya. Current status host, ini aja nih current status host. Jadi saya akan tambahin di sini host, itu host Volt Nagios hanya memonitor localhost. Tuh. Sekarang kita akan tambahkan untuk server yang lain. Oke. Dah. Sekarang kita akan instalasi Nagios plugin sama NRPI Daemon di server yang akan dimonitor. Oke, kita masuk ke monitor, ke server yang akan dimonitor. Kita akan masuk ke sini. Ini server yang akan kita monitor. Udah masuk sekarang. 155 IP-nya, tolong diingat yang ini 154 sih. Oke, udah masuk. Sudo add user Nagios. Sorry. Passwordnya saya bikin 123456 aja ya. Oke, masuk dah. Kita apt update. Kita akan instalasi tambahan di sini supaya nggak banyak cincong, dia nggak komplain macam-macam. Biasanya selalu saya tambahin ginian, -y. Jadi kalau dia tanya apa-apa, jawab yes aja udah. Oke, ini akan saya install. Copy. Ya. Oke, biarin dia install. Seru. Ini sama dengan yang sebelumnya, kita install compiler dan sebagainya, karena kita akan compile dari source code. Oke. Nah, ini sekarang ini udah download. Download plugins. Sudo su. Ini nanti akan kita rubah-rubah nih ya. Tapi pluginnya OTS 233. Ini harus diganti nih. CD-nya harus berubah nih. Oke. Saya akan ini biarin aja dia ini, saya akan sambil dia ini saya download source code 155. Iya. Masuk. Sekarang akan sudosu, ini akan saya download dan saya nanti tinggal configure install. Ada 2 yang harus dilakukan, jadi kita install plugin sama install NRPI 403 nya ini ya. Oke, saya udah masuk sudosu. Oke. Udah jam 12 ya. Paste. Oke, udah. Sekarang kita buka. Allah.
pindah dia. Oke. Oke. Coba kita lihat dulu. ls cd user local source Nagios ini. Masuk. Oke. Kalau saya belum instalasinya, masih jalan. Kita pause dulu prosesnya. Baik, instalasi aplikasi pendukung udah selesai. Kita akan coba lanjutkan dengan ngompile. Oke. Ini sudah di-download, tar udah, ini udah. Sekarang kita akan konfigur. Mudah-mudahan tidak ada masalah di sini. Oke, kayaknya nggak ada masalah. Yang sering masalah di konfigur sih biasanya suka kurang-kurang apa gitu waktu instalasinya. Jadi kalau itu terjadi ya kita mau nggak mau harus cari kayak tadi. Pusing. Jangan khawatir. Kadang-kadang gagal juga nyari. Terus kalau udah gagal apa yang terjadi? Install ulang sistem operasi dari nol. Jangan khawatir, itu sering saya kerjakan kayak gitu. Install dari nol. Wih, gila. Banyak banget yang dipakai berarti nih. Ini banyak fungsi yang dia pakai berarti. Oke. Sudah W. Oke. Biasanya udah config status udah selesai itu bentar. Oke, selesai. Udah, sekarang kita akan make supaya lebih enak kita pakai sudo make sama make install. Make install. Ini kemungkinan akan error yang sama terjadi nih kayaknya, mudah-mudahan, tapi nggak tahu juga sih. Ini kayaknya udah seru banget ya. Ganas ini. Oh, plugin sih soalnya ini banyak banget dia. Kalau plugin banyak pasti. Semua plugin dia compile. Jadi kita bisa ngecek macam-macam, semua pluginnya udah disiapin, kita mau ngecek apa siap dia. Oke. Install. Oke, selesai. Ini beres. Sekarang yang ini, makhluk ini, CD ini sampai sini versi terbaru 403, NRPI-nya. Oke, udah. Ini dia CD user local source NRPI 403. Ini saya ambil, saya masukin sini. Aduh. Oke. Sorry salah. Ya, oke. Sini sudo. Oke. Sekarang kita akan coba instalasi. Oh, udah. Sekarang kita konfigur. Mudah-mudahan nggak kurang satu apa. Ini yang konfigur yang harus perhatiin nih biasanya. Kalau konfigur beres biasanya yang lainnya lumayan. Jarang sih, jarang error yang lain. Errornya di konfigur biasanya. Oh, ini TLS-nya udah aman. Dia pakai 2048 bit. Kita akan siap-siap ngambil make NRPI. Ih, 2048 mah seru. Saya kasih berapa kegiatan biar
Dia lagi nyari ini sih sebenarnya, seat buat randomnya. Biasanya kalau nggak ada kegiatan lebih lama nih. Ya masih lama juga. Random seatnya sadis juga nih. Oh nih, udah. Oke, selesai. Beres. Sekarang kita akan make NRPI-nya. Nih, oh udah selesai. Kirain masih lama. Nih biasanya udah langsung aja dah 3 sekaligus biar beres sekaligus cepet. Udah selesai. Nah kita akan monitor penggunaan hard disk. Bentuknya kayak gini. Ini kalau pakai terminal ya, df-h/. Kita harddisknya alokasinya 40 GB, kepake 5 GB, masih ada sisa 33 GB. Jadi 14% yang dipakai, kita akan konfigurasi sekarang. Oke, coba kita lihat. Yang kita perlu nih akan banyak sekali ini. Oke. Server address, allowed address. Oke. Nah ini dia. Alalala. Server address. Oke. Ini harus dibuka. Kita masukin, atau jangan gitu. Kebiasaan yang baik di sini adalah kita copy jadi yang aslinya masih ada. Jadi kita punya contekan tetap 192 0155. Oke. Jadi server addressnya IP dari si server kita. Allowed address yang boleh akses. Nah, ini allowed address. Allowed host. Ini dia. Kita tambahin 192.168.0.154. Oke. 154 adalah konsol yang kita pakai, Your Nagio Server Private IP. Kita tambahin, kemudian kita tambahin command check VDA. Command, kita lihat di command. Waduh, seru nih nyarinya kayaknya. Harus butuh contekan. Cek VDA. Cek. Oh, salah, bukan VDA, HDA nih dia. Ini cek disk. Oke. Cek disk kan. Kita bukan. Nah, ini kita harus ngecek nama harddisknya apa. Ini ambil contekannya dulu. Ini nyolong. Oke. Kita lihat ya. df-h. Dia harddisknya namanya SDA2. Ini perhatiin SDA2. Jadi ini harus ngikutin dia. SDA2 SDA2 ini dia. Jadi ini ngikutin dari df-h nya ini ya. Ini berapa nih? Ini dia makhluknya. Oke. Jadi dimasukin SDA2.
Dah, save dulu. Sekarang kita restart, start NRPI service-nya. Ini keluar, clear layar biar bersih. Oke, sekarang kita coba cek running enggak. Kita cek pakai status, syscontrol status NRPI service-nya. Ini yang penting ini warna hijau ini active running. Kalau dia active running itu oke. Oke. Ini kayaknya perlu, dan ini dia ngasih tahu portnya berapa supaya kita aman, kita allow 566 diakses dari luar. Rule update dah. Sekarang kita masuk konsol si Nagios. Kita akan coba cek dari sono. Kita masuk konsol yang ini dia. Oke, clear layar. Clear NRPI versi 403. Oke, ini harus sama persis outputnya, aman. Jadi sampai titik ini aman, kita udah berhasil semuanya. Wah, ini dirubah nih, salah nih. Ribet di sini. Ini saya edit dulu bentar. Ini salah. SDA 2 SDA 2. Terus di sini salah. Ini bentuknya kayak gini. Ini saya buang. Oke. Ini yang temp file system sama loop saya buang semua, nggak penting. Yang penting cuma satu aja ini sebenarnya. Sisanya nggak penting sih. Oke. Jadi yang penting SDA 2 ini, yang lain nggak penting. Gitu ya. Udah. Jadi sambil dibetulin semuanya supaya lebih presisi. Oke, sekarang kita akan masuk menambahkan. Ini udah beres, ini udah beres, ini beres. Monitoring, sekarang kita akan edit ininya. Your monitor server hostname. Nah, lo mati gue. Kita akan masuk sini sekarang. Kita edit. Oops, salah. Alah. Oh, kebiasaan pakai VI itu gitu jadi akibatnya. Jadi ini harus diedit. Nah, ini tambahinnya. Kita nambahkan server yang akan dimonitor. Tambahkan server host yang akan dimonitor Nagios. Edit file ini. Ini saya ganti. Tadi itu kecelakaan tuh. Ini saya akan ganti dengan IP-nya servernya langsung. Percobaan langsung. Ini percobaan aja sih. Harusnya dia bilangnya hostname sih. Saya ganti pakai IP-nya 192.168.0.155. Oke.
eh, file ini. Jadi saya akan edit file itu. Karena nggak punya nama, mesinnya masih belum punya nama, jadi makanya IP aja. Ini percobaan banget, nggak tahu bisa jalan, nggak tahu nggak. Kita akan masuk sini, paste. Oke. Your method IP address di sini 192.168.0.155. Nah, ini nggak tahu ini saya biarin gini dulu aja karena tidak tahu ada masalah apa kagak. Kalau enggak saya ganti pakai IP juga. Oke. Di sini udah biarin aja. Nah, sekarang tambahkan service yang dimonitor. Berapa tadi? How much? Di sini ini benar tambahkan service-nya. Wah, ini berarti hostname penting banget ya. Kalau nggak hostname ini saya bikin IP aja dah ntar. Oke, hostnya kepaksa saya ganti pakai IP karena nggak punya hostname. Kasihan deh, saya belum bikin DNS server soalnya. Kalau mau serius harus ada DNS servernya, puyeng kepala dulu. 168.0.155. Hostname-nya IP aja. Ini hostname gila. Biasanya hostname-nya ada nama mesinnya, ini hostname-nya geblek. Ini saya akan ambil hostname-nya, saya bikin IP juga. Oke. .192.168.0.155. Oke. Mudah-mudahan dia ngeceknya gini, hostname IP-nya berapa. Oke. Ya. Coba lihat lagi. Wow. Oh, ini load average. Cek. Oke. Cek disk. Ini sama. Oke. Cuman ininya ganti jadi kayak gini. Ini SDA2 ya, SDA2 yang kita pakai. SDA2 soalnya, SDA2. Oke, kita ambil ini. Terus user lokal Nagios etc server 1. Oke. Sekarang saya tambahin di sini. Ini hostname-nya adalah 192.168.0.155. Oke. Ini udah. Save quit, restart. Oke.
save and quit, restart. Supaya apa yang baru kita konfigurasi masuk. Ini butuh waktu 2 menit sebelum dia bereaksi sih sebenarnya, karena dia akan ngecek dulu. Oke, ini akan restart. Oke. Sambil ini biar dia ngecek dulu. Oke. Tunggu beberapa menit. Cek kembali ke Nagios web. Di sini ini conclusion. Ini mah nggak usah lah, buang aja dah, conclusionnya dibuang aja. Selesai. Gila, lama ini videonya. Mudah-mudahan suaranya nggak kecil, karena tadi saya lihat volumenya kekecilan. Coba, oke. Udah jadi bahasa Indonesia semua, sama udah dites satu-satu. Tinggal uji nyali yang terakhir ini bisa masuk apa kagak. Mana tadi IP-nya? Oke, saya masuk sini, kita reload. Oke, hostnya apa aja? Ada 2 nih sekarang hostnya, 192.168.0155 ada masuk yang udah kita masukin. Kita coba cek di sini, ada 2 host masuk. Kita bisa lihat statusnya, ada service, ada 2 yang pending. Kita bisa klik di sini. Wow, pasif cek enable. Bisa dilihat ininya nggak ya? Yang pasti udah masuk, tinggal service-nya aja. Coba services. Di host ini kita bisa lihat load average sedang pending, free space oke. Load average pending, dia lagi ngukur. Cuman ini SDA free space oke. Last check sekian. Free space sekitar 86% kelihatan di sini. Cuman load average-nya pending, dia lagi ngukur soalnya. Baru 2 menit. Oke. Yang lainnya oke. Jadi kita bisa lihat dari services, terutama hostnya mana yang mati, service mana yang mati, kita bisa lihat semua di Nagios, dan lihatnya udah enak banget pakai GUI sih sebenarnya. Tuh. Dan kita bisa lakukan ini buat macam-macam sih. Ini di sini kayak ada root partition, ada SSH, swap usage, apa segala macam bisa kita lihat semuanya. Jadi udah enak banget. Yang penting kita lihat sih yang warna merah. Kalau hijau diemin aja, hijau aman. Oke. Jadi ada 9 service yang dimonitor, semuanya oke, tidak ada yang warning, unknown, critical, ada 1 yang pending, ini pending, load average. Oke. Uji nyali buat instalasi Nagios selesai ke Ubuntu 20.04 dan ternyata berhasil dengan baik, dan Anda bisa baca catatannya di onocenter.org/wiki Nagios 4 di Ubuntu 20.04 di Ono Center-nya. Nanti kadang-kadang berapa hari sekali saya suka kopiin ke LMS Ono Center juga, jadi nanti wikinya akan sama, cuman ada delay berapa hari biasanya antara yang Ono Center ORD sama LMS Ono Center ORD, karena ini 2 mesin yang beda, bukan mesin yang sama. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat.